Pak Azam sama Bu Deni kemarin sudah nyoba itu belum? Yang tool foto? Belum sempat coach. Belum sempat Belum ya? sempat. Lupa. Lupa. Saya kemarin iseng aja sambil tes-tes kan saya ini aja buka Facebook setiap ada yang punya produk saya ini nih saya upgrade aja fotonya pada seneng alhamdulillah. Tapi ini saya nyimpennya di ini ya di handphone ya, saya nggak bisa buka di itu, nggak di laptop. Kalau Bu Deni kemarin katanya belum bisa ya, belum mudeng katanya. Sebenarnya Belum bisa gampang kok. coach, nggak Ya keluar. nanti nanti sekalian saya praktekkan ya. Siap. Bu, kalau punya produk makanan, minuman, cemilan, sama kue sama roti boleh nanti karena masih khusus untuk Oh, food and beverage aja. oh Kalau harus untuk fashion, makanan ya. Apa ya ya? kalau untuk fashion selain makanan minuman beda ininya apa? Soalnya itu kan Beda tuh. langsung pakai ini ya, pakai nyambung sama AI langsung. Jadi kita nggak bikin prompt sendiri, baru buka AI, baru kita proses fotonya, kita tempel gitu nggak. Tapi ini udah langsung jadi satu. Tapi sudah ditanam, prompt-promptnya sudah ditanam di toolsnya, khusus makanan sampai minuman dulu. Tapi sama biolinknya kemarin bisa kan Bu Deni Jayanti tujuh Belum, puluh sembilan ya. belum saya buka malah coach. Mau benerin tapi belum jadi. Nah, itu harusnya bisa selama peran saya kan masih hidup tuh. Jadi tetap bisa dibuka. Jadi bisa bisa di-upgrade, bukan di-upgrade ya, di-update ya, Oh, tapi kalau di-update. nggak salah pernah Hmm. buat yang dikasih lagi di Zoom itu pernah, tapi kok nggak ada ya coach ya? Kok beda ya itu ya? Kalau saya cek dua Cuma sih, dua, yang ada satu pas ada waktu di itu di di workshop BLK kan, satu. Oh, BLK. Nah satunya lagi kan Ibu bikin sendiri tuh yang Wijayanti 79 kalau nggak salah. oh gitu. Ya, ya, ya. Berarti tinggal di update ya. Iya, bisa diupdate. Jadi ditambahin apa? Ditambahin produk-produk ya, Iya, atau ganti warna itu bisa. Nah ini kan yang punya Bude ini kan ini kemarin. Nah ini kan, ini bisa iya. diganti-ganti warnanya nih. Warnanya Tapi tuh saya eh, pernah bikin itu yang promosi online kok, Kak. Tapi kok nggak ada ya di sini ya? yang- Itu juga pas malam-malam dari Zoom juga. Nanti nggak ada ya? oh, nama Apa nggak itunya ke save masih ya? ingat nggak? Nama Enggak, apa namanya? enggak. Nama Itu berarti harus emailnya harus username-nya. sama ya? Nah iya tuh nggak dicatat soalnya ya. Hmm, Iya, memang kalau makanya sebenarnya Bioling ini tuh gunanya buat ini ngumpulin ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita kan punya banyak URL tuh, bisa ditaruh di hmm, sini semua tuh harusnya. Jadi kita iya. nggak perlu ngingat-ingat lagi apa ya, udah ada di sini gitu. Oh iya iya. Coba saya cek ya. Hmm. Coach, berapa coach bioling Soalnya coach? ya gimana? Kalau Archer bioling berapa coach? Gimana? Bioling, bioling. Kalau daftar daftar aja gratis, Pak. Tapi kalau mau upgrade pakai domain, nah itu baru ada biayanya. Itu berapa itu, Kak? Kalau pakai permintaan orang lain jualin itu berapa itu, Kak?
pakai nama Kalau dia kan. dari ya, kalau udah sama domain ya. Heeh. Iya, Nah, Coach. kalau kayak gini kan ini masih pakai subdomain nih Wijayanti. Pokoknya kalau masih ada ngubercuannya ini berarti masih Heeh. subdomain. Iya. Kalau do, ngubercuannya hilang itu berarti sudah pakai domain sendiri. Nah, itu kalau mau kalau saya jual kan biasanya antara 200 sampai 250. Terus. Tapi kalau hanya mau dijual saya 150. Nah, 50-nya boleh buat yang jualin gitu. Oh, Itu gitu. 1 tahun nanti upgrade ngaktifin lagi ya, Coach. Ah iya domain kan perpanjang Pak Azam ya. Itu per tahun. Kayak kan. Oh iya iya. Ya, jadi tinggal perpanjang aja setahun kan. Jadi ini sebenarnya Bioling ini eh, buat itu memang buat wadah aset kita ya. Ini kan bisa banyak nih. Kalau misalnya masih menggunakan yang subdomain, tombol-tombolnya ini terbatas sampai maksimal itu kalau nggak salah 20 tombol. Tapi kalau 10 ya, 10 tombol deh, 10 tombol. Tapi kalau misalnya pakai domain yang ini, domain sendiri, nah itu bisa banyak tuh. Kayak punyanya Pak Ferry itu. Nah ini, Terapi Jowo. Nah ini banyak banget ini ininya. Tombol-tombolnya ini banyak banget nih. Tuh kan, banyak banget. Ini masih bisa ditambahin lagi nih. Sampai 20 lebih ini bisa. Oh, berarti tombolnya tuh sebanyak-banyaknya ya, Coach ya? Kalau yang subdomain Maksudnya? itu dibatasin cuman maksimal Oh, 10 nggak salah. Ya, tapi kalau udah menggunakan ini domain sendiri, ini kan nggak ada nomor cuannya nih. iya. Pakai nama sendiri ya. Nah, kalau nggak pakai pakai domain sendiri itu bisa banyak ya, 20 lebih ini bisa masuk. Nah, ini belum pakai EDG malah. Leonya udah pakai ini aja dulu. Tapi ya lumayan udah ini sudah banyak muncul juga sih di Google. Tapi kurang bagus. Ya walaupun masih di halaman-halaman nggak terlalu ini ya. Tapi sudah muncul kemarin beberapa. Nah ini lumayan lah halaman 2 ya. Ini kalau kita buka Ya, situ. nah kan sama kan Itu terapi maksudnya Jowo. munculnya per judul ya, Coach ya? Per. Ini jadi kalau untuk bioling itu bisa munculnya di halaman depan. Ini kan halaman depan nih, kayak home Hmm. berandanya lah ya. Itu bisa muncul. Nah, tapi juga bisa muncul juga itu ininya apa artikelnya. Ini produk produk bionya. Produk Ini kan bionya bisa dalaman. dioptimasi juga nih. Ya ini contoh ya saya buka ya. Nah ini saya cek ini. Oh saya cek site ya. Harusnya sih ini waktu itu udah sempat kita ini kan. Ini udah muncul nih tempat terbaik. Ini kan artikel nih. Artikel ini. Ya. Artikel ini udah bisa bisa dimunculin juga di Google. Jadi selain selain berandanya, bisa Tidak juga rotinya. artikelnya atau produk bionya atau produknya lah ya. Produknya ya. Sama, hampir sama sama ini juga sebenarnya ini juga website juga ya. Cuman orang-orang itu kan masih yang belum tahu eh, ya dianggapnya ya kayak apa namanya SID ya memang kayak SID itu kan juga bioling ya. Cuman
bisa muncul di Google kalau yang punya Biolink ini. Nah, ini muncul nih. Nah, ini pusat layanan terapi ininya nih. Ini kan homepage-nya nih, apa berandanya ya. Kalau yang ini artikelnya. Nah, kan artikel atau artikelnya. Yang tadi juga artikel nih kalau nggak salah. Jadi semakin kita punya banyak ya semakin bagus. Cuman kadang-kadang kita bingung yang mana ya aset kita ya. Nah, ini enaknya kalau punya Bioling ini dikumpulin aja di sini. Ini misalnya di sini ya. Ini Facebook, IG, TikTok semua masukin aja di sini ya. Ini misalnya ini webnya satu misalnya apa web misalnya punya EDG ya EDG 1 EDG 2 EDG 3 sampai sampai sebanyak-banyaknya masukin aja semua di sini ya termasuk kalau misalnya punya apa ya Pinterest itu yang jarang dipakai ya Pinterest biasanya kan orang pakai Facebook IG TikTok udah itu kan ya gitulah kira-kira ini ada satu masuk Bu Ulia, selamat datang. Assalamualaikum. Atau mungkin saya buka aja dulu ya, sambil nanti sesi 2 insya Allah akan disambung sama Coach Yusuf. Jadi nanti kita praktek-praktek ini aja, foto aja tadi ya, yang foto upgrade foto itu. Itu seru-seruan ya, buat kita bantu ini juga bisa dijual juga. Kayak Bu Lia itu dari ruang market kayaknya ya produknya. Dari ruang market, Kayaknya produknya jualan deh itu. Cocok tuh. Sebentar coba. ya. Ini saya buka dulu ya. Iya, coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah. Rabbi srohli sadri, wa yassirli amri, wa halul uqdatam min lisani, yafqahu qawli, amin. Oke, langsung saja Zoom kita malam ini. Yang pertama, kita sebenarnya malam ini kita bincang santai aja ya. Untuk yang pertama ini karena mengisi kekosongan sebenarnya ya. Kekosongan dibalik ya sebenarnya kalau untuk sesi pertama harusnya Coach Yusuf yang akan membahas bincang santai mengenai SEO is dead atau tidak ya. Benarkah ini seperti yang di belakang ini ya? Benarkah SEO is dead ya? Itu. Terus ini di sesi pertama ini saya nanti akan isi dengan praktek menggunakan tool foto studio ya, foto studio yang menggunakan teknologi AI ya, Gemini ya tepatnya ya. Oke, saya langsung aja ya, share screen, tutup dulu. Nah, ini yang kemarin kemarin saya sudah share di grup ya untuk apa linknya ya. Saya ambil dulu linknya. Linknya kemarin itu di apa ya? Di lapak ya kalau nggak salah ya. Di lapak, lapak, lapak mulia. Nah ini lapak mulia. Saya copy ininya, linknya. Mana ya? Kok nggak ada? Atau saya copy di sini aja deh.
Ini sepertinya ya. Kita tunggu dulu. Oh, masih loading. Oh iya benar. Berarti ini saya kopikan di kolom chat ya biar bisa sambil praktek sendiri. Nah, ini sebelum menjalankan tool ini ya, Bapak Ibu harus sudah login dulu di Gemini ya. Gemini itu apa sih? Nah, Gemini itu Gemini.ai ya. Tulis aja Google, buka Google ya, terus ketik Gemini AI ya, lalu enter. Nah, nanti akan muncul ini Google Gemini ya. Nah, ini pilih yang ini ya, lalu tinggal klik aja. Nah, nanti akan munculnya seperti ini ya. Kalau ini mode gelap ya. Nggak apa-apa ya kalau ini saya setting mode gelap. Nah, ini munculnya seperti ini ya. Nah, ini harus login. Nah, ini kalau sudah login ini berarti ada ininya di sini ya, keterangan. Ada keterangan akunnya ya. Ini ada saya ada beberapa nih akunnya. Nah, ini harus harus login dulu ya. Kalau misalnya belum login itu coba ya. Saya Tapi logout kok dulu ada ya. tulisannya file berbahaya apa-apa gitu ya perasaan ya? Apa? Enggak ini loh, Oh, Ibu. itu karena Mm-mm. memang dari dari Chrome-nya ya, dari Chrome-nya itu kadang-kadang memang terlalu protektif ya. Protektif itu Oh, sama dulu kayak ini ya, kayak bioling dulu awal-awal juga gitu. Tapi kalau Bapak Ibu itu ini ya balik lagi ya mendapatkannya dari siapa dulu ya. Kalau misalnya memang yang dikenal ya itu nggak apa-apa, lanjutkan aja. Nah ini contoh ini ya. Karena kan itu memang eh, buatan tidak resmi dari Google ya, dari Google tapi menggunakan fasilitas dari Google. Nah, itu sebenarnya itu contohnya seperti itu. Ini kok masih pakai ini ya? Nggak bisa langsung yang pakai sebentar. Nah, ini aja pakai ini langsung. Pakai juga. Jadi intinya harus login dulu ya. Kalau nggak login nanti nggak bekerja ininya. Toolsnya nggak bekerja. Nah ini nanti akan muncul ini, akan muncul. Kalau misalnya Bapak Ibu ada fotonya ya nanti akan muncul fotonya. Tapi kalau misalnya nggak ada fotonya ya nanti ada keterangan ini seperti ini ya. Oke, saya kembali lagi ke ini. Ini saya tutup aja. Nah, ini yang tadi yang saya share itu Bapak Ibu tinggal buka ya. Di situ tulisannya kalau nggak salah dari eh, apa ya kata-katanya apa ya? Saya lupa Bu Dedi. Tadi tadi sempat ada ini ya, ada apa? Kayak pop up gitu ya. Keterangan ini aplikasi dari tempat lain gitu kan ya, kalau nggak salah. Tapi insya Allah aman ini. Maksudnya ini kan memang buat ini, buat praktek aja ya. Kecuali kalau memang nanti kita sebagai developer ya, developer tuh harus benar-benar diurusin juga itunya ya, SL-nya ya. Jadi kayak sertifikatnya. Kalau praktek-praktek aja nggak apa-apa. Nah, ini kalau sudah terbuka seperti ini ya, kita tinggal kan lisensinya. Nah, lisensinya kemarin itu kalau nggak salah
poster satu deh kalau nggak salah. Coba ini saya copy. Nah, di sini lalu si lisensi ya kita klik aja, tunggu sebentar akan memverifikasi lisensinya. Nah, kalau udah berhasil ya, oh berarti saya buka nggak pakai yang ini ya kemarin ya. Saya kayaknya satu lagi ya. Saya soalnya buka dua kemarin. Tapi nggak apa-apa ya, pakai ini dulu ya. Sama aja kok. Nah ini, lisensinya ini. Ini saya copy, saya kopikan di kolom chat ya. Nah, saya udah kopikan. Jadi caranya tinggal buka linknya ya. Buka linknya, nanti terus lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Kalau sudah terbuka tadi ya, saya ulang lagi ya. Kalau sudah terbuka ini apa namanya? Nah ini aktivasi aksesnya ya. Bapak Ibu tinggal masukkan lisensi yang benar ya. Nah ini contohnya lisensinya yang saya buka ini Free Poster 1. Nah lalu tinggal verifikasi lisensi. Klik untuk memunculkan toolnya ya. Untuk memunculkan toolnya, saya sambil off kamera ya, biar nggak terlalu berat. Nah, kalau udah ini berhasil ya, kita tutup aja ya. Nah, inilah toolnya ya, Bapak Ibu. Toolsnya ya, premium dashboard ya. Nah, di sini ada keterangan ya, ada keterangan kuota ya. Ada 10 kuota yang bisa digunakan. Maksudnya apa? Maksudnya kuota ini ada 10, berarti kita bisa membuat 10 kali foto ya. Satu foto, satu kali proses ya, itu satu kuota ya. Jadi setiap kita berhasil membuat foto, nanti akan berkurang nih. Nah, berkurangnya seperti apa? Berkurangnya ini saya kecilin coba ya. Nggak kelihatan. Bang. Nah, berkurangnya itu kita simulasinya seperti ini ya. Oh, ini masih terlihat ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah membuat satu foto. Nah, nanti akan berkurang seperti ini. Nah, ini jadi 9 ya. Nanti berkurang lagi jadi 8. Pokoknya setiap berhasil membuat foto, nanti ini akan berkurang ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk cara membuatnya bagaimana ya. Cara membuatnya itu kita harus siapkan dulu foto yang akan di-upgrade ya. Foto foto ini ya, foto produk makanan ya. Nah ini kategorinya ini khusus kuliner ya Bapak Ibu ya. Jadi makanan, minuman, cemilan, kue dan roti ya. Sementara ini untuk tools ini khusus untuk yang kategori kuliner dulu ya. Nah nanti kalau sudah lagi dikembangkan sebenarnya untuk yang lain-lainnya. Nanti akan kita sharekan lagi ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan foto ya. Foto sebenarnya sudah nggak saya siapkan sih sudah ada ya sebenarnya ya. Nggak apa-apa foto sebagai contoh aja ini saya klik ya. Ini tinggal klik aja. Lalu kita tinggal cari fotonya. Oh, misalnya waktu itu saya ada mangga ya ini. Saya pengen yang seger-seger nih. Ini kan fotonya kan foto biasa ya, cuman difoto pakai handphone aja ya, cuman difoto pakai handphone aja, atau misalnya foto yang biasa banget itu nggak apa-apa, nanti kita cek lagi ya, atau yang foto yang biasa banget deh. Nah ini saya ganti dulu, foto yang biasa banget.
kayak kemarin itu apa ya? Bakso. Nah ini, nah ini contoh ini deh bakso. Nah ini contoh kan kayak bakso di foto pakai handphone jebret gitu udah kan. Nah ini nanti kita akan foto yang siap pakai untuk bisa di publish di ini sosmed atau di. Nah ini kita pilih ya setelah kita masukkan fotonya. Kita pilih di sini kategorinya apa. Nah, kalau bakso kan cocoknya makanan ya. Kita klik aja makanan. Lalu di sini scroll ke bawah. Nah, ini ada tema. Ada 4 pilihan ya. Ada fresh morning, spicy and bold. Ya, ini kayak ada pedas-pedas itulah. Jadi nuansanya nuansa pedas ya gitu ya. Terus ini rustic wood. Ini kayak meja kayu kayak gitu kan. Terus kalau yang ini luxury dining, ini suasana dinner ya, dinner yang mewah lah seperti itu ya. Nah ini saya mau coba dulu yang fresh morning ya. Fresh morning kita pilih ya, temanya kita pilih fresh morning, kita klik. Nah lalu di sini detail konten ini kita bisa masukkan judul ya, judul yang keyword lah ya, keyword yang kira-kira orang tertarik gitu ya. Misalnya ini ya bakso eh, bakso enak tanpa pengawet misalnya ya atau tanpa pengawetnya nanti ditaruh di deskripsi lah ya ini bakso enak apa ya eh Pak Edi lah misalnya kenapa Pak Edi ya kepikiran aja ya nah bakso enak Pak Edi rasa premium rasa rasa enak ya rasanya enak rasanya enak kenyal dan tanpa pengawet. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misal sudah ada harganya, kita bisa tampilkan harga di sini. Atau kalau misalnya harganya nggak tahu lah berapa, nah ini kita tinggal ganti aja. Misalnya spesial. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini sudah. Kalau ini statis ya, tidak bisa diganti. Tombol CTA-nya. Nah, untuk logo, logo ini lewatkan aja ya, karena ini belum bisa dipakai, masih diperbarui. Kita lewat aja. Nah, kalau sudah selesai semua diisi ya, foto sudah diisi, judul sudah diisi, deskripsi juga sudah diisi ya, kita tinggal generate ini. Kita tinggal klik generate premium poster ya, nanti akan dibuatkan ya. Kita klik ya. Nah, di sini ada tulisan proses generating ya. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Designing masterpiece. AI sedang menyusun pencahayaan dan komposisi ya. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, bakso enak Pak Edi, rasanya enak, kenyal dan tanpa pengawet. Nah, ini ya seperti ini ya hasilnya ya. Eh, Gunakan tool ini itu langsung bisa menjadi foto yang mewah lah ya, mewah, yang siap publish ya. Nah, ini kan keren ini ya. Nah, ini judul tadi yang sesuai yang kita tulis ya, bakso enak Pak Edi ya. Terus ini kemudian deskripsinya, rasanya enak, kenyal dan tanpa pengawet. Nah, ini di sini. Terus ini temanya saya menggunakan Fresh Morning ya, Fresh Morning. Nah, coba ini saya save dulu. Nah, cara save-nya gimana? Nah, di sini nanti ada tombol untuk download. Nah, download di sini tinggal klik aja untuk mendownload gambarnya.
Nah, ini saya tulis ya. Bakso satu. Saya, ya. Saya simpan. Jangan lupa ya, biasakan ketika kita menyimpan gambar ya, itu langsung kita kasih nama file ya, biar kita nggak bingung carinya ya. Baik itu di handphone maupun di, laptop, langsung kita kasih nama ya, biar biar nyarinya ya. Nah, ini juga selain tema ini, kita bisa ganti-ganti. Namanya tema Istanbul. Nah, ini tinggal kita klik aja. Kan tadinya Fresh Morning ya, kita tinggal klik. Nah, ini kita nggak usah rubah sih. Kita cuman mau merubah ininya aja, temanya ya. Nah, ini tinggal kita ganti ini. Lalu ini tetap aja ya. Terus langsung klik generate. Nah, ini kita generate ya. Nah, ini langsung proses lagi ya. Di sini lagi diproses lagi. Nah, ini ya. Sama, ini judulnya juga keluar ya. Judul, terus deskripsinya keluar, dan temanya berubah ya. Ya, tadinya kan temanya kan Fresh Morning ya. Sekarang ini temanya Spicy and Bold ya. Nah, ini kayak bakso bakar mah ini jadinya ya. Nah, ini bebas ya, sesuai selera ya, sesuai selera. Nah, nanti kita bisa coba-coba aja sendiri mana yang cocok ya. Nah, ini saya save lagi. Nah, saya coba ini menggunakan, nah ini tinggal ganti aja ini rustic wood ya. Terus, nah ini memeriksa kuota tinggal berapa nih kuota udah bikin berapa tadi? Nah, ini lagi proses ya. AI sedang menyusun pencahayaan dan komposisi ya. Sukses, sisa kuota tinggal 7. Nah, berarti kita menggunakan tiga ini tadi ya. Menggunakan tiga kuota. Nah, ini dengan tema rustic wood. Nah, ini kan ada kayu-kayunya gitu kan. Nah, ini juga keren juga nih ya. Bakso enak Pak Edi, rasanya enak, kenyal, dan tanpa pengawet. Ini udah langsung promptnya sudah langsung ditanam di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir promptnya lagi ya, keluar-keluar sudah jadi aja ya, sudah jadi tinggal Bapak Ibu mainin di apa, foto sama judul ya, judul sama deskripsi ya, sama harga ya. Nah, ini kalau kalau misalnya yang harga tadi diisi ya, nanti harganya di sini ya, karena tadi kan saya kasih ini ya, ganti dengan spesial. Nah, di sini munculnya spesial. Nah, ini bagus juga ini ya. Nah, seperti itu. Nah, eh, itu tadi kan makanan ya. Gimana kalau minuman ya? Minuman saya punya nggak ya? Nah, ini saya coba ya. Coba minuman ya. Minuman. Nah, ini jahe misalnya ya. Ini contoh minuman jahe. Nah, ini ya. Ini minuman jahe. Ini juga ini sebenarnya sudah di apa? Sudah dibuat semacam foto studio ya, tapi nanti kita coba sempurnakan lagi ya. Nah, ini kita kita tempel apa fotonya, foto mentahnya ya. Lalu di sini karena ini minuman ya, kategorinya kita sesuaikan dengan minuman ya. Nah, lalu di sini temanya berubah ya, Bapak Ibu ya. Kalau untuk minuman ini ada ice cold ya, warm cafe, tropical, neon light. Nah, saya coba pakai warm cafe ini ya, ya, biar jahenya masuk di kafe. Nah, ini kita ganti headline-nya. Misalnya jahe, jahe bubuk.
premium misalnya ya. Nah, udah gitu aja deh ya. Jahe bubuk premium. Ini kita ganti rasanya segar, rasanya segar, hangat, dan tanpa pengawet. Nah, oke. Nah, coba ini misalnya harga kita tahu ya. Harganya misalnya 45.000 lah ya misalnya ya. Tadi apa ya? IDR ya. 45.000 misalnya ya. Nah, ini 45K ya. Nah, sudah. Lalu kita tinggal generate aja di sini. Klik. Nah, sedang proses ya. Di sini. Nah, ini sukses. Lagi lagi proses ininya. Generate untuk gambarnya. Nah, ini ya. Jadi ya. Nah, ini untuk harga nanti akan keluar di sini nih ya. IDR 45.000 di sini ya. Kelihatan ya di harga ini. Terus judul ya, judul ini di sini sama deskripsi juga udah muncul di sini ya. Nah, contohnya seperti itu. Dan ini juga langsung ya, langsung dikasih ornamen ya, kayak asap-asap gitu ya. Karena ini kan panas ya, minuman panas, ada asap-asapnya. Itu langsung otomatis ya. Nah, sama ini juga bisa di-download ya. Kita tinggal download aja. Roaster Premium Jahe. Ya. Nah, langsung kita kasih nama ya, kita kasih nama filenya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyoba sendiri ya, bisa. Ini saya kopikan lagi ya, mungkin yang baru bergabung tadi belum sempat baca chat ya. Nah, silakan Bapak Ibu, saya sudah kopikan ya linknya ya, dan juga lisensinya ya. Jadi caranya Bapak Ibu, saya sudah di kolom chat ya. Bapak Ibu bisa lihat itu buka linknya dulu ya, buka linknya, lalu kemudian nanti bisa masukkan ininya, lisensinya ya. Saya coba ulang lagi ya. Nah, tinggal tapi Bapak Ibu harus sudah ini ya, sudah login di Gemini ya. Di Gemini-nya Bapak Ibu sudah login dulu ya menggunakan email masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah muncul seperti ini ya, Bapak Ibu tinggal masukkan lisensi ya. Nah, ini saya masukkan di sini. Nah, free poster ini lalu verifikasi lisensi. Nah, biar muncul toolnya ya. Nah, ini sudah berhasil aksesnya. Nah, kita tunggu sebentar ya karena masih loading. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau langsung praktek? Boleh langsung ya. Ini masih ada 6 ya. Nanti saya tambah lagi. Kalau Bapak Ibu mau coba-coba dulu, icip-icip ya. Sampai besok ya, 24. Ini nanti saya tambahkan 10 lagi ya. Saya reload lagi ininya ya, kuotanya ya. Ada yang sudah praktek? Kalau Bapak Ibu jualan ini misalnya apa? Nastar ya, Nastar Kastengel itu juga bisa di-upgrade ya. Fotonya bisa di-upgrade. Sema- Sekarang tuh sudah zamannya sudah gampang ya Bapak Ibu ya kalau misalnya kita mau
jual produk ya, nggak perlu bingung mikirin apa fotonya ya, nggak perlu ke tukang foto, ke foto studio, nggak perlu ya. Kita menggunakan AI aja, udah tinggal main di prompt aja, main di prompt nanti hasilnya akan seperti tadi ya. Nah ini akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya sendiri ya, punya tools sendiri, nanti di sini usernya pakai email Bapak Ibu sendiri, terus nanti lisensi ini eh, beda dengan kalau dengan ini nanti dipakai orang ya. Jadi khusus diri ya nanti sesuai dengan emailnya ya. Sesuai emailnya, nah nanti lisensinya nanti kita kasih ya dari admin nanti akan acak ya random yang jelas biar tidak sama dengan yang lain. Kalau sama nanti ini nanti bisa dipakai toolnya kita malah dipakai orang lain kan. Padahal kan kuotanya kuota kita ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan yang mau ditanyakan, monggo. Atau mau menanyakan yang lain juga boleh. Nggak harus ini, nggak harus yang foto ini ya. Sama tadi saya juga ini ya Bapak Ibu ya. Saya tadi umumkan di grup hari ini saya mau bagi-bagi tool ini ya. Ini tadi saya sudah praktekkan dan bagi-bagi web gratisnya. Web gratisnya itu apa? Web gratisnya itu BioLink Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum punya BioLink, nah silahkan langsung mendaftar di ini form register ya. Form register ini nanti Bapak Ibu bisa langsung terdaftar untuk bisa membuat BioLink ya. Nah ini saya kopikan ini ya. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar bagi yang punya, yang belum punya ya silahkan mendaftar. Kalau yang sudah punya gimana kok? Kalau yang sudah punya misalnya yang kemarin kok kurang bagus ya namanya ya, mau diganti boleh silahkan ya. Masih ada sekitar 500 akun ini ya, Bapak Ibu bisa pakai ya, langsung daftar gratis ya. Nanti akan ini akan ada panduannya ya kalau Bapak Ibu mendaftar ya nanti akan ada panduannya sebenarnya simpel ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal mengisi nama ini nama Bapak Ibu misalnya ini nama saya. Nah ini nama saya, nah username ini boleh nama panggilan ya atau nama brand Bapak Ibu sendiri ya. Misalnya apa ya? Saya nama panggilannya Rif misalnya. Rif 01 misalnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Terus passwordnya ini passwordnya harus yang ini ya, yang unik ya dan mudah diingat ya. Dan ini apa sensitif huruf besar huruf kecil ya. Misalnya contoh misalnya password saya A, B, C, D, 1, 2, 3. Nah, ini juga nanti ketika Bapak Ibu membuka panel adminnya ya, harus menggunakan huruf A-nya yang besar ya. Kalau mau pakai huruf penting nggak bisa kebuka ya, karena ini sensitif dengan huruf besar dan kecil ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Bapak Ibu tinggal isi aja semua terus ya sampai nanti register ya. Nah, ini kan tinggal diisi nih, provinsi sesuaikan, misalnya di DKI atau misalnya di Jawa Tengah ya. Nah, ini nanti akan muncul nih, misalnya di mana nih? Pati, Demak, Jepara, Kudus. Nah, kalau Kudus misalnya ini Kudus ya. Nah, ini alamat email ya. Di sini alamat email yang valid ya, yang masih aktif ya. Dan harus Gmail ya. Ya, kenapa?
kenapa Gmail ya? Karena ini biar nanti gampang untuk ini, untuk didaftarkan ke Google ya. Karena sekarang email juga orang kebanyakan sudah menggunakan Gmail ya. Kalau yang menggunakan Yahoo, menggunakan yang lain-lain tuh Rocket Mail segala macam itu udah jarang ya. Udah paling gampang tuh Gmail aja ya. Contohnya seperti ini ya. Terus kemudian ini nomor handphone ya. Nomor handphone bisa dituliskan ya. Langsung saja misalnya 0822 1071 3495. Seperti itu. Nah, ini captcha, captcha ini harus sesuai dengan yang muncul di sini ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh yang PJHK 7V. Nah, ini harus sesuai ya. Kalau misalnya ini P-nya huruf besar ya sini harus huruf besar. Kalau ini huruf kecil ya huruf kecil ya. Nah, lalu setelah selesai semua diisi, nah tinggal klik register ini ya. Tinggal klik register nanti akan diarahkan ke WhatsApp ya. Nanti tinggal lanjutkan aja, kirim WhatsApp-nya ke saya ya, karena adminnya saya. Terus nanti akan ada balasan untuk panduan pertama ya, panduan pertama untuk mengaktifkan ya. Nah, seperti itu. Nah, bagi yang sudah tadi sudah terdaftar, untuk masuk untuk masuk tinggal login ya. Gimana caranya? Ini tinggal klik ini yang di sini ya. Klik nanti akan muncul. Nah, ini misalnya ketika saya misalnya tadi saya ini contoh aja ya, saya pakai yang akun ini aja deh, tarik ya. Lalu masukkan passwordnya, lalu tinggal login. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini karena udah diisi, di sini ada fotonya ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya belum diisi ya, nanti masih kosong ya. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan ya, ini harus ngisi profil info ini wajib ya. Profil info ini kita klik, kita kasih loading ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini harus diisi dulu ya. Nama profil ini harus diisi dulu ya. Terus deskripsi juga disamakan sama judul juga nggak apa-apa sementara. Nah, untuk yang ini dikosongkan dulu ya. Ini kan karena saya sudah daftarkan ini ya. Nah, terus untuk foto tinggal tinggal isi foto ya. Tinggal pilih file ya. Pilih file nanti tinggal masukkan aja fotonya ya. Mana yang dipilih. Terus kalau udah selesai tinggal submit. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk alamatnya itu ada di atas sini ya. Ini sudah dimasukkan semua. Buat bioling, kalau nggak salah Mbak ada di sini nggak ya? Ya, kemarin Kak Salma bikin bioling ya untuk membuatkan landing page kemarin ya. Nah, tapi landing page-nya nggak muncul karena profil info yang wajib ini belum diisi ya. Walaupun di custom HTML ini sudah ditaruh landing page-nya ya, tapi nggak bisa muncul karena file infonya belum diisi. Nah, makanya harus diisi dulu ya, harus dilengkapin dulu. Baru nanti L apa landing page-nya ini bisa kebuka ya, bisa kebuka semua. Seperti itu. Ini landing page semua nih ya. Ini contoh ya, saya buka ini landing page. Nah, seperti itu ya. Ini landing page. Oke, saya coba baca chat dulu ya. Maaf Coach, mau tanya ini hanya untuk kategori kuliner ya. Kalau untuk fashion gimana? Iya, sementara untuk kuliner saja ya, Bapak Ibu. Yang tools yang tadi yang kita sampaikan itu khusus untuk kuliner ya.
Baik itu makanan, minuman, cemilan, atau roti. Hits itu apa? Hits itu yang mana ya? Saya buka lagi ya. Jadi yang mana? Oh, ini kalau nggak salah ya. Hit itu sudah diklik ya, sudah dibuka. Berapa kali sudah dibuka? Nah, ini ada mana tadi ya? Oh, nggak ada. Fill info. Kayaknya kalau yang pertama ya, pertama kali kok dulu deh. Saya logout dulu biar kelihatan hitnya ya. Mana kok nggak? Nah ini ya maksudnya ya. Ini maksudnya akun Arif akun bioling arif.ngubercuan ini sudah dibuka 458 kali ya. Terus di sini ada 5 produk. Nah, emang benar ada 5 produk. Nah, kita cek aja di sini ada berapa produk ini. Nah, ini tuh, 3, 4, 5. Nah, itu produknya 5 ya. Nah, ini kalau misalnya di sini produknya ada 20 ya, tulisannya 20 ya. Terus ini sudah dibuka berapa kali? Ya, sudah dibuka berapa kali? Ini sudah 458 kali dibuka ya. Udah lama karena ini ya. Di awal-awal nih dulu saya buat praktek-praktek aja ini sebenarnya, ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kalau sudah berhasil membuat BioLink ya, sudah berhasil register, jangan lupa ini yang pertama harus diisi ya profil. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jika tidak ada, ini akan dilanjutkan sama Coach Yusuf ya, karena ini sudah jam 9 ya, untuk materi yang kedua. Coach Yusuf, monitor, apakah sudah standby? Sudah, Coach. Sudah ya? Oke, Siap. ya, karena Coach Yusuf sudah siap ya. Dan kalau sudah tidak ada pertanyaan dari saya cukupkan ya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Coach Yusuf ya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya mengenai yang tadi juga boleh ya. Nanti di akhir atau di tengah-tengah ini Zoom ini ya. Silahkan. Baik, dari saya cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach Yusuf. Baik, terima kasih Gurunda Coach Arif yang sudah menyampaikan materi pertama mengenai AI ya. Kita haturkan terima kasih untuk beliau dan juga kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjang umur, berkah keluarganya, berkah rezekinya dan juga dilancarkan semua aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Amin, amin. Baik, Bapak sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Setelah saya absen mungkin sekitar 2 Zoom ya saya absen. Jadi belum bisa menghadiri Zoom kemarin ya karena Jumat lalu saya pribadi sertifikasi ya. Jadi saya bersyukur ya sudah
eh, tersertifikasi, mendapatkan titel baru saya, yaitu adalah CSBM, ya, Certified Syariah Business Mentor. Alhamdulillah ya, itu pada minggu lalu. Jadi emang sebelum sertifikasi kita diajukan beberapa pertanyaan ya, yang cukup mengagetkan juga karena belum persiapan ya. Tiba-tiba disuruh jawab soal gitu, dan mengagetkannya itu pilihan ganda tapi antara A B C D-nya itu benar-benar hampir-hampir mirip jawabannya. Ya, jadi kita agak kesusahan gitu, dan juga dikasih waktu mepet ya, 5 menit sampai 10 menit itu sudah harus kumpulin itu. Degan banget ya. Tapi alhamdulillah semuanya lancar dan saya mendapatkan predikat cum laude ya, dengan nilai sempurna 100 alhamdulillah, dan juga sudah tersertifikasi mendapatkan titel CSBM alhamdulillah. Jadi nama saya tambah panjang nih jadinya. Ya. Baik Bapak sekalian, pada malam hari ini seperti biasa sebelum kita mulai, izinkan saya minta tolong dulu boleh ya? Seperti biasanya, saya mohon sedekah ya. Tolong nih saya sedang fakir, fakir digital. Enggak ya, saya minta tolong Ibu sekalian untuk bersedekah kepada saya. Saya kopikan ini ya, tulis seperti ini di kolom pencarian Bapak Ibu sekalian. Saya minta tolong sedekah digitalnya ya. Sedekah nggak pakai duit kok. Ini sedekah digital. Jangan khawatir mengurangi duit Anda ya. Nggak, saya nggak minta uang Anda kok. Minta tolong saya untuk di traffic ya postingan saya dengan cara kita buka Google dulu, google.com, lalu kita ketikkan di kolom pencarian PT Glow Industri Herbal Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. Kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Jangan klik yang lain kecuali dari Muria Bisnis. Yang ini paling atas ya. Jangan klik yang lain kecuali hanya yang dari Muria Bisnis aja. Jangan diklik yang lain ya. Ini aja nih. Oke, saya minta tolong ya. Boleh bersedekah buat saya, Bapak Ibu sekalian. Saya doakan yang bersedekah untuk saya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, rezekinya lancar, banyak, deres rezekinya, dan juga diberkahi seluruh keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Coach Arif. Mudah-mudahan Coach Arif selalu sehat ya. Yang lain silakan, yang belum ya. Saya minta tolong buka google.com. Saya ulangi, buka google.com lalu kita ketik di pencarian Google-nya dengan keyword atau kata kunci PT Glow Industri Herbal Care tawarkan eksklusivitas formula untuk brand identity yang kuat. Tuh, di Coach Arif ranking 2 ya? Iya, Coach. Ya, Coach. Dua. Tuh, turun ya? Wah, kacau nih. Ya, Coba saya makanya coba. kita trafficin lagi. Masa sih halaman 2, nomor 2, coba-coba. Kita pakai yang ini coba. Enggak tuh, nomor 1 tuh. Di Di saya saya nomor 1, dua. Tuh, Kak Salma juga dua. 2 juga ya. Di sini saya kok 1 ya? Mungkin masih ada cookiesnya. Mambu-mambu Enggak, cookies. pakai private kok, Coach. Oh, pakai incognito. Nah, ikut itu nomor 1 saya. Baik, yang sudah eh mentrafiki ya, saya doakan mudah-mudahan lancar semuanya rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, insya Allah hari Selasa besok, ya kan? Hari Selasa besok itu kita akan ada program terbaru dari muriabisi.com, yaitu adalah program tentang SEO powerful. Ya, ini kita membahas mengenai bongkar cara, ya kenapa kok Muria Bisnis bisa dinobatkan sebagai pemenang juara 1 untuk kontes SEO secara nasional.
ya. Dan ini penting banget buat Bapak Ibu sekalian karena terlepas dari kontes tersebut, kita harus tahu ketika postingan kita atau usaha kita turun, itu apa yang harus kita lakukan. Ya, makanya judul dari program hari Selasa besok adalah apa teknik SEO yang harus saya lakukan ketika postingan saya turun di halaman 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini based on true story ya, saya alami sendiri dan juga Bapak Ibu nanti bisa belajar langsung bagaimana caranya ya. Sekali lagi terlepas dari perlombaan, Bapak Ibu harus tahu nih, kalau misalnya saya udah posting nih, kan nggak jaminan selama setahun itu tidak akan tergeser, nggak ada jaminan ya. Bahkan saya pun tergeser, sudah pernah saya sampaikan di cerita saya yang pernah mendengar ya, itu saya tergeser di beberapa hari sebelum pengumuman itu ya, sangat mengejutkan sekali ya. Nah maka gimana caranya supaya kita itu bisa kembali lagi ke halaman 1 lah minimal ya. Syukur-syukur kalau bisa juara kayak gitu ya Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian, tadi ini traffic sudah ya. Oh ya, saya lupa sampaikan untuk yang besok Selasa gitu ya. Besok Selasa itu programnya berbayar ya, Rp50.000. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan e-sertifikat dan juga nanti mendapatkan e-book ya, e-book panduan. Karangan saya yang terbaru ya. Jadi setelah saya lomba itu, alhamdulillah ilmu yang saya praktekkan di malam itu yang bisa membuat comeback dari halaman 3 dan 4 itu kembali ke halaman 1 itu sudah saya bukukan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari buku panduan tersebut ya. Murah aja kok, 50.000 aja. Judulnya adalah Dari Belakang Tembus ke Halaman Depan Google. Nah itu judul e-book saya yang terbaru. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita mulai ya materi kita. Ini judulnya berdasarkan statementnya orang-orang yang memang dasarnya nggak pernah bermain SEO atau dia itu main SEO tapi masih cara lama gitu ya. Mereka mengatakan bahwasanya SEO is dead. Ah, SEO itu udah mati, udah kampungan, udah nggak zaman, kata mereka gitu. Kata mereka kayak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang belum tahu, kayaknya saya baru ini doang ke Bu Deni kayaknya ya. Cuma ngasih tahu ke Bu Deni doang kayaknya. Kata orang kan SEO itu is dead ya, kata orang. Tapi kemarin saya dapat klien jasa posting, Bapak Ibu, satu postingan, nggak banyak-banyak, bukan dominasi Google, cuma satu tok ya. Itu di harga 725.000 ya, 725.000 satu postingan itu. Dan jelas saya dapat dua. Ya, jadi dua postingan 1,5 juta. Ya, Bapak sekalian. Dua postingan 1,5 juta. Jadi kita posting satu itu kebeli EDG itu. Posting dua kebeli edg.com ya, luar biasa. Nah, Ibu sekalian, ya, itu modelnya apa? Modelnya posting doang. Ya, seperti yang sudah sering saya paparkan di beberapa Zoom, modelnya apa? Posting doang. Ya, itu diingetin sama Bu Deni. Ya, dan orang bilang SEO itu is dead ya. Bapak sekalian, kalau SEO is dead ya, nggak mungkin saya kemarin dapat proyek bengkel las ya. Alhamdulillah sudah transfer perusahaan tersebut baru DP sih ya, nggak banyak ya, receh juga sih, 20 juta aja kok. Baru DP ya. Bapak Ibu bayangkan aja DP-nya 20 juta, berapa nilai proyeknya kan gitu. Kemarin juga jasa bengkel las saya alhamdulillah dapat proyek betulin gudang Shopee ya, 200 unit ini, 200 unit panel apa palet mesh gitu ya. 200 unit, alhamdulillah proyek 30 juta gitu ya. Nah, dengan bukti-bukti seperti ini orang bilang SEO is dead. Lucu banget ya. Itu sebuah joke ya. It's a joke buat orang-orang yang main SEO tuh. Jadi Bapak sekalian, statement ini bisa kita bantah bagi kita pemain SEO yang memang kita menekuni di bidang ini ya.
Karena dengan SEO kita tidak perlu iklan setiap hari, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa makan dari website kita tanpa harus iklan setiap hari. Itulah bagusnya SEO. Kalau kita yang ngandelin iklan terus, ya kalau kita punya budget, kalau kagak, ya orang kan yang selalu digaungkan, ayo Meta Ads, ayo TikTok Ads, ayo affiliate, ayo bikin konten, ya. Tapi mereka lupa, ya pondasinya mereka lupakan. SEO ini pondasi, pondasi digital marketing, ya. The fundamental of digital marketing is SEO, ya. Tapi orang banyak belum paham, apalagi lalai gitu ya. Nih, Bapak sekalian. Jadi yang mati itu SEO-nya atau cara berpikir mereka yang mati. Ya cara berpikir mereka yang mati lah. Ya, bukan websitenya mati. Karena selama ada Google pasti akan selalu ada ilmu SEO. Ya, akan selalu ada persaingan website di situ dan kita harus mengilmuinya. Ya, karena sejatinya yang mati, ya, yang mati ini bukan websitenya, bukan SEO-nya, tapi cara berpikir. Nah, ini yang mati. Dan Bapak sekalian, saya mau kasih tahu ya buat Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, saya sepil di sini buat Bapak Ibu lebih melek ya. Kenapa kok orang bisa mati cara berpikirnya? Ya. Kenapa kok orang bisa mati cara berpikirnya? Karena otaknya kagak dipakai, ya. Otaknya kagak dibuat mikir, makanya mati. Tukang beca, ya, tukang parkir, pengemis, itu tipikal-tipikal orang yang profesi yang nggak pernah mikir tuh, enak aja, ya. Datang minta duit, ya, bilang, oh saya seharian nggak ada yang penumpangnya nih, saya mau pulang, nggak bawa duit buat istri saya. Ya terus ngapain aja seharian, lu kagak nyari duit, kagak buat pikir otak lu kan gitu. Sekalinya kita malas berpikir, nggak mau bertindak, nggak mau gerak, otak kita akan mati. Ya, otak kita mati, artinya kita nggak bisa berbisnis, nggak bisa mikir. Oh, kalau saya tertutup rezeki saya di sini, saya harus mikir apa nih? Nggak mikir karena udah terbiasa. Wah, enakan nodong kok. Ada orang parkir, oh saya tinggal prit 2.000 dapat kok. Hei, otak lu di mana? Dipakai itu ya, supaya jangan mati gitu loh. Dibuat mikir, supaya otak kita selalu berpikir, oh gimana nih, kalau saya tertutup rezeki rezeki saya ini, gimana saya punya cara lain. Ya wes kalian. Jadi jangan dibiasain punya otak itu kita manjain Bapak Ibu sekalian. Ya, selalu punya terobosan, selalu punya ide. Nah, coach saya kan mungkin nggak punya ide, saya mungkin lagi ini bingung mikirnya. Nah, Bapak Ibu berarti perlu relasi, butuh seseorang yang bisa membakar cara berpikir kita. Perlu ditampol-tampolin dulu, baru kita sadar. Oh ternyata gini ya, ada caranya. Oh di sini ya, ya Bapak sekalian. Jadi kita itu jangan dibiasakan otak manja. Kalau otak sudah manja, nanti kita ya gitu, nodong. Ya cuma jadi tukang minta-minta aja, Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan ini bisa diterima maknanya, bisa diterima eh, filosofinya ya, dan kita nggak jadi orang seperti itu. Kita jadi orang yang mau berubah. Sekarang kenapa banyak orang bilang SEO sudah mati? Kenapa kok orang bilang SEO is dead? Ya, apakah benar seperti itu? Pertanyaan, SEO is dead biasanya muncul dari orang-orang yang dulunya ranking satu, ya sekarang anjlok. Iya, dulu dia page one. Tapi kan semakin tahun orang semakin pinter main website ya kan. Orang sudah banyak yang mengenal mengenal digital marketing. Apalagi di sini sudah pada punya EDG masing-masing nih. Lama-lama kita pemain lama pun akan tergeser itu. Ya, sekarang anjlok. Karena apa? Ya itu tadi masih pakai cara SEO tahun 2015 gitu. Masih ngandelin kata kunci servis mesin cuci terdekat. Servis AC terdekat itu lucu banget. Joke of the year itu.
Bapak Ibu saya sarankan kalau misalnya dengan dapat ini klien jasa posting dan dia minta keyword sependek itu ya, servis AC terdekat pengen halaman satu, udah mending ditinggalin aja deh ya. Kasih dua penawaran, kita tinggalin atau kita minta 15 juta bisa halaman satu. Karena nggak gampang itu, karena itu cara main SEO 2015 Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dulu orang belum banyak yang melek di digital marketing, belum banyak yang punya website, masih bisa kita halaman satu tahun 2014 ya. Servis AC terdekat bisa halaman satu dulu itu 10 tahun yang lalu. Sekarang kagak bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, terus ngandelin keyword stuffing. Keyword stuffing maknanya adalah pengulangan keyword ini. Keyword yang diulang-ulang terus. Jasa servis AC dari awal deskripsi sampai bawah servis AC semua tulisannya. Ini nggak boleh ya. Terus pakai backlink spam. Ini kasih backlink yang banyak. Jangan merasa oh saya tambah backlink banyak berarti tambah bagus. Enggak juga Bapak Ibu sekalian. Ya, backlink itu eh, sekitar 3 atau 4 saja sudah cukup ya. Jangan banyak-banyak. Orang yang bilang SEO is dead itu karena dia kaget. Karena Google makin pintar nih lama-kelamaan. Ya, Google makin pintar. Dulu kalau kita posting pakai WordPress, kita posting pakai Blogspot bisa lama satu dulu itu. Ya, tapi sekarang Google makin pintar dan juga algoritma sudah berubah. Maka cara mainnya pun juga berubah. Ya, ya sekalian. Baik, bantahan keras SEO tidak mati. Yang mati itu adalah yang tidur, yang males. Ya, yang tertinggal adalah yang males. Mari kita pakai data ya, bukan perasaan. Lihat Bapak Ibu sekalian. Google masih memproses 8,5 miliar pencarian per hari. Ini loh. Satu hari Google itu dibuka dan dicari 8,5 miliar satu harinya. Artinya orang-orang ini dia mencari itu mencari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, selama manusia punya kebutuhan artinya akan selalu ada mesin pencari. Akan selalu ada ilmu SEO. Ya, selama ada mesin pencari pasti ada ilmu SEO di situ. Karena orang pasti mencari kebutuhannya. Kenapa sih orang buka Google? Ya karena dia punya kebutuhan. Kenapa sih orang buka Gojek? Ya karena dia butuh transport, kan gitu. Kenapa dia buka Shopee Food? Karena dia butuh makan. Orang sudah buka sesuatu aplikasi, artinya dia punya keperluan di situ. Dia mau mencari benar-benar. Nah, kalau sudah mencari, dia akan rela untuk menggelontorkan uangnya, ya, tanpa kita harus susah repot untuk merayunya, gitu ya, Bapak sekalian. SEO itu tidak mati tapi dia berevolusi ya. Saat mayoritas orang fokus ke iklan berbayar, bergantung pada algoritma sosial media, panik tiap update ya. Inilah momen emas untuk menonjol saat yang lain terlelap. Nggak apa-apa kita eh, tidak belajar seperti mereka, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mereka orang pada belajar Meta Ads ya. Mereka orang pada belajar TikTok Ads, affiliate. Nggak masalah, kita harus pelajari ini dulu nih, basicnya nih. SEO-nya kita kuatin, ya. Karena dengan SEO, kita nggak harus ngandelin iklan berbayar. Dengan SEO, kita nggak harus bergantung pada algoritma sosial media, ya. Setiap kali algoritma berubah, konten kita juga jadi nggak relevan, gitu kan. Akhirnya, para mentor-mentor digital marketing yang lain pada bikin kelas baru ya. Wow, algoritma TikTok 2026, algoritma Instagram 2026 ya. Mereka selalu membuat kelas, membuat program ya. Karena itu bergantung pada algoritma kitanya. Tapi kalau Bapak sekalian main website, main SEO,
Ya, kita nggak bergantung Bapak Ibu. Kita bisa merdeka di situ. Makanya kan waktu 17-an kemarin kita buka kontes ya dengan judul eh, jasa pembuatan website marketplace merdeka dari perbudakan website marketplace kapitalis gitu kan ya kalau nggak salah ya. Dari sini juga ada juaranya kok. Di sini ada Pak Azam ya sang juara, ada eh, Bu Lina, juga ada Mbak Slamet ya sebagai juaranya luar biasa. Nah, bagaimana trik agar SEO tetap hidup dan menghasilkan ya. Jadi bukan hanya kita ngandelin tetap hidup aja Bapak Ibu, tapi juga menghasilkan. Ini yang kita butuhkan ya. Apa artinya kita kalau punya website nggak menghasilkan? Ya gampangannya kita pakai ini Bapak Ibu, pakai Murah Bisnis, pakai EDG, udah. Jawabannya sesimpel itu. Kita pakai Murah Bisnis, posting di situ, kita pakai EDG. Karena ini dua sudah kuat. Punya suatu dalam tanda kutip chip ya di dalam website tersebut yang kita gerak sedikit aja sudah halaman satu nih website gitu loh. Kita tinggal manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, istilah kata kita punya website satu aja itu sudah bisa makan buat keseharian Bapak Ibu. Ya, punya website satu sudah bisa buat kita makan. Ya, jadikan website Anda sebagai aset Anda dan juga aset yang bisa kita wariskan Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya ketemu sama Coach Tiar ya. Saya ketemu sama Coach Tiar kebetulan waktu itu jadi ceritanya gini, Coach Evan kan mau umroh nih, ya kan? Ya kita doakan beliau selamat di perjalanan karena ini sedang di pesawat ya, Coach Evan menjadi umroh yang mabrurah ya, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Jadi Coach Evan itu dari Tayo kemarin bawa koper gitu, ya kan? Bawa koper. Nah, pemberangkatan itu kan dari Kudus ya, Bapak sekalian. Pemberangkatan travel kami kan dari Kudus. Nah, saya bersama sama Coach Tiar itu mau ACC para jamaah yang lain untuk berangkat juga gitu. Nah, jamaah tersebut itu ada di Terangkil sama di Rembang gitu. Ya kan? Akhirnya saya sama Coach Tiar naik mobil ketemuan sama Coach Evan di Dua Kelinci, perbatasan Kudus sama Pati itu. Nah, akhirnya waktu saya sama Coach Tiar datang, kok delalahnya nih ya. Delalahnya itu berbarengan dengan bis yang ditunggu sama Coach Evan itu. Datang juga bisnya. Nah, Coach Evan tuh bawa koper, maksudnya adalah mau dititipin ke saya. Kopernya Coach Evan, supaya kopernya saya bawa pulang ke Kudus, nanti koper tersebut saya titipkan ke pemberangkatan bersama dengan jamaah naik bis gitu. Jadi Coach Evan dia nggak harus bawa nenteng-nenteng koper dari Pati ke Bandara Suta gitu. Nah ternyata pas ditenteng kopernya ke mobil, dikira sama supir bisnya itu Coach Evan mau naik mobil gitu, nggak mau naik bis. Ya. Akhirnya ditinggalin sama bisnya. Pas sudah ditinggalin sama bisnya, akhirnya eh Coach Evan bilang gini ke sama Coach Tiar, loh Coach, ini nanti kalau saya ketinggalan ini, tunggunya 1 jam lagi nih. Bisa nggak kamu kejar itu bis? Gitu. Dan Bapak Ibu tahu bis apa yang dikejar? Bis Jaya Utama. Yang ngebutnya kayak setor nyawa tuh ya. Ya, ngebutnya kayak, waduh ini setor nyawa banget ini. Nah, Coach Tiar bilang, kayaknya nggak bisa nih, ngebut banget soalnya dia ngebutnya apa nyelip-nyelipin truk yang lain gitu. Gak mampu nih kayaknya saya. Yang nyetir kan Coach Tiar ya. Akhirnya Coach Evan naik di belakang, udah bisa kamu kebut ayo. Coach Tiar balik apa putar balik, saya kan sebelah kiri tuh. Itu ya Allah itu dari belakang bener-bener apa ya saya ngalami fast Paris di kejadian nyata nih bener-bener ya. Wah nyelipin kanan kiri lewatin para apa truk trailer ya jalannya bolong-bolong wah kebut kanan kiri mencoba nyelipin bus Jaya Utama bayangin coba ya
demi Coach Evan bisa berangkat umroh dengan bis tersebut gitu. Wah, luar biasa itu ya. Akhirnya dengan kepiawaiannya Coach Tiar ya, yang level drivernya udah setara dengan Dominic Toretto dari Fast Furious. Ternyata keselip juga tuh Jay Utama ya. Saya sebelah kiri seperti ini ya, spot jantung ya Allah, dipentang-panting kanan kiri kanan kiri. Akhirnya diberhentiin Jay Utama di apa di palang seperti itu ya. Jadi dia berhenti kan gitu, nggak bisa jalan. Akhirnya Coach Evan-nya naik bis itu. Ya, lalu Coach Evan ke stasiun Tawang ya. Setelah itu dia sampai di sana sampai di Tawang jam 3 terus naik kereta dan hari ini beliau sudah berangkat ke Bandara Suta. Ini sedang di pesawat ya. Kita doakan Coach Evan semoga menjadi jamaah umroh yang umrohnya mabrur dan juga diterima semua rangkaian amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sekedar intermezzo ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu juga bisa merasakan gitu bagaimana cerita dari kami gitu ya. Baik, berikutnya ya. SEO bukan lagi soal satu website, tapi ekosistem dominasi. Ini Bapak Ibu sekalian. SEO yang luar biasa adalah kita main ini dominasi. Jangan lupa ini. Ya, kita gunakan website Muria Bisnis dan juga membangun EDG punya kita, ya, yang punya kita sendiri kita gunakan. Terus kalau bisa satu keyword itu juga punya satu halaman yang bernilai tinggi atau yang biasa disebut dengan teknik satu keyword satu page ribuan keyword gitu ya. Satu page ribuan keyword. Nanti insya Allah saya akan spill caranya Bapak Ibu sekalian bagaimana menyembunyikan keyword di dalam postingan kita. Ya, jadi postingan kita tetap rapi tapi ternyata ketika di balik itu tersimpan ribuan ya bahkan ratusan ribu kata kunci di situ. Ya, meskipun kita posting dengan simpel ya Bapak sekalian. Terus konten yang relevan adalah konten yang menjawab masalah market ini Bapak Ibu sekalian. Jadi konten kita harus relate, ya. Terus bagi Bapak Ibu sekalian yang punya EDG ya, nanti saya spill juga caranya supaya Bapak Ibu bisa dominasi nih. Nanti saya spill deh caranya supaya posting cepet ya. Baik, ini saya kasih tips buat Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mendapatkan customer setiap hari. Bagaimana kita mendapatkan leads setiap hari, mendapatkan klien setiap hari dari Google. Maka kita perlu main yang namanya palu gada. Ini materi minggu depan ya, minggu lalu nih, palu gada. Apa aja lu cari, gua ada. Ya, jangan sekedar main cuma satu usaha aja Bapak Ibu. Oh, usaha dia aja yang diposting terus. Gak pernah mau coba posting usaha orang lain coba. Ya, meskipun saya di bidang konstruksi Bapak Ibu sekalian, ya sewa alat berat, jasa renovasi rumah, jasa bengkelas, saya juga tidak menafikan ya. Saya posting usaha jual atap sirap, itu kan produk ya. Atap sirap kayu Kalimantan. Barusan ditelepon sama orang nih. Tadi Coach Arif lagi nyampaikan sesi pertama, saya ditelepon sama orang. Dia pengen order ya dengan ukuran 1,5 kali 15 cm kali 50 cm ya. Sebanyak bentar, mana nih catnya ya? Sebanyak 360 pieces. Bayangin coba. Sebanyak itu papannya ya. 360.000 pieces ya. Bukan 360 tapi 360.000 pieces. Banyak banget. Ya. Itu semua dari apa Bapak Ibu? Dari SEO. Ya. SEO dan juga dominasi palu gada ini. Maka jangan cuma kita andelin satu produk aja Bapak Ibu ya. Semua produk kita mainkan. Either itu produk Anda, itu usaha Anda ataupun tidak. Mainkan semuanya. Nggak pakai mikir wes gitu loh. Kita itu kenapa kok bisa dikatakan SEO is dead ya? Karena kita postingnya sambil mikir. Mikir luar biasa. Nanti kalau saya nggak dapet yang bisa ngatasi gimana dong? Saya nggak dapet vendor gimana dong? Mikir. Padahal tinggal
posting doang gitu ya, nggak banyak mikir. Nih Bapak Ibu, satu hal yang kita harus tahu ya, ini juga saya spill teknik buat acara hari Selasa besok ya, program SEO Powerful. Ini Bapak Ibu, Google menyukai satu hal, kelengkapan solusi. Ini Bapak Ibu sekalian. Artinya konten kita dalam postingan tersebut itu harus mengandung kelengkapan solusi di situ. Ya, jadi Google tidak hanya menilai gambarnya bagus atau dikasih Google Map, bukan cuma itu Bapak Ibu, tapi juga kelengkapan solusi. Nah, ketika ada orang baca di page kita tuh, di situ mengandung solusi apa enggak atas jawaban dari problemnya customer seperti itu Bapak Ibu. Ya, maka gunakanlah strategi palu gada ya. Ada masalah, ada artikel, ada produk, ada halaman, ada kebutuhan, ada landing page. Dampaknya traffic kita stabil ya. Nih coba saya spill nih. Eh, Google Search Console ini yang Muria Bisnis ya. Saya kasih tahu apa namanya? Saya kasih tahu dalamannya Muria Bisnis Bapak Ibu. Ini yang belum tahu. Kenapa kok Muria Bisnis bisa juara satu ya? Halaman satu juara satu. Ya karena trafficnya ini tinggi banget Bapak Ibu. Nih, satu hari dikunjungi 490 orang. Satu hari. Terendahnya aja 291. Ini terendahnya nih. Tapi stabilnya di atas 400 ya. 439, 389 ya. Ya pokoknya 400-an lah. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah berada di traffic yang seperti ini, maka website kita akan kenceng banget ya. Halaman satu di mana-mana dan artinya kita bisa jualan apa saja di situ. Ya, jual apa saja di website kita akan laku, Bapak Ibu sekalian. Akan laku, ya. List datang 24 jam. Ya nggak 24 jam juga sih. Pokoknya setiap hari lah datang gitu ya. Terus kita tidak harus bergantung dengan iklan, ya. Bapak Ibu kalau kita ngiklan tiap hari capek juga saldonya gitu. Katakanlah paling rendah iklan 35.000 per hari. Ya kalau lama-lama iklan juga lumayan juga tuh ya. Padahal closingnya juga belum karuan. Ya, bisa closing bisa enggak. Capek juga ya. Terus kalau kita punya EDG, kita punya web, itu bisa kita jadikan aset jangka panjang. Ya, Bapak sekalian. Kita bisa jadikan aset jangka panjang. Kita punya website sama dengan kita bisa makan. Udah itu intinya. Ya, sehari-hari kita sudah bisa makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan aset itu bukan sekedar tanah, bukan sekedar cincin, emas, properti, ya, konten Anda, postingan Anda, website Anda itu pun aset, aset digital, ya. Saya mau spill sedikit ya, biar Bapak Ibu juga eh, semangat lah gitu. Jadi Bapak Ibu tahu nih arahnya kemana gitu ya. Oke, saya stop sharing dulu. Saya ganti share screen yang lain, Bapak Ibu sekalian. Nih saya spill ya. Lumayan nih recehan lah ya. Untuk nyemangatin Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kemarin saya dapat ini klien Bengkelas ya, ditransfer langsung dari ini pakai Mandiri itu 20 juta. Alhamdulillah ya, recehan sedikit lah ya, nggak apa-apa. Dan ini baru DP rolling door, baru DP doang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan kira-kira berapa total proyeknya ya. DP-nya aja 20 juta. Ya, biar semangat ini Bapak Ibu sekalian ya. Supaya ngerti arahnya kemana ini SEO nih. Ya, biar kita nggak selalu eh, ngandelin apa iklan terus atau kita ngandelin satu bidang terus ya. Jadi kita main palu gada Bapak Ibu sekalian. Semua usaha kita mainkan ya.
dan nggak pakai mikir, ya, nggak pakai mikir. Nih, perbedaan antara channel iklan dengan SEO, Bapak Ibu sekalian. Kalau iklan itu sifatnya kita nyewa, ya, sifatnya kita nyewa. Contoh misalnya nih, kita ngiklan di Facebook plus Instagram yang biasa disebut dengan Meta Ads. Kita ngiklan di TikTok yang biasa disebut dengan TikTok Ads ya. Artinya kita ngasih duit kita untuk sewa kolam datanya si pemain TikTok. Kita sewa kolam datanya si Meta Ads ya, si Meta untuk kita cari orang-orang yang bersesuaian dengan produk kita. Kita bayar ke marketing apa Mark Zuckerberg gitu ya. Mark Zuckerberg nih, gue punya budget 35.000 sehari. Tolong dong cariin orang-orang yang sesuai dengan produk gue nih. Cariin ya. Nah, nanti sama si Mark Zuckerberg dicariin tuh. Lo mau yang umur berapa? Oh, umur segini. Lo yang mau minatnya apa? Oh, minatnya ini. Kita setting ya, seperti itu. Nah, itu sifatnya sewa Bapak Ibu sekalian. Nah, umur trafficnya adalah itu akan berhenti ketika budget kita habis gitu Bapak Ibu. Ya, ketika budget kita lagi low budget, ya udah berhenti iklannya. Ya. Nah, terus gimana dong kalau kita mau tetap bisa makan? Ya, padahal sehari-hari itu kita harus ngebul rumah kita. Maka kita perlu menjalankan juga yang namanya SEO Bapak Ibu sekalian. Karena ini sifatnya aset, bukan sekedar sewa. Kita punya sendiri tuh propertinya di bidang digital. Ya, memang dunia maya memang, tapi itu juga disebut dengan aset ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini sifatnya bertahun-tahun. Ya, ini Uria bisnis saja umur 2 tahun, alhamdulillah para coach sudah dapat puluhan juta dari situ. Ya, saya nggak kebayang gimana ke depan para coach, wah, dapat ratusan juta mungkin ya. Coach Anton saja sudah mungkin dapat ratusan juta itu dari situ, Coach Anton. Karena budget iklannya saja sudah 32 juta tuh. Itu budget iklannya ya. Gimana pendapatannya coba bayangin. Ya, Bapak sekalian, SEO bukan mati, tapi SEO sedang menunggu orang yang mau serius. Nah, karena orang-orang Muria Raya tidak serius, ya tidur aja, terlap, nggak mau belajar SEO, ya. Nah kita kita ini yang mau masih melek sampai jam 10 seperti ini, kita kan serius nih Bapak Ibu, ya. Gunakan kesempatan emas ini di saat orang terlelap, masih nggak paham pentingnya SEO, orang-orang lain pada tidur, ya lalai, kita gunakan nih kesempatan itu, ya. Jangan kitanya ikutan tidur. Ah tetangga saya juga nggak main SEO kok, ya biarin aja sono. Emang dasarnya gaptek, gak mau belajar. Kita jangan mau ikut-ikutan Bapak Ibu sekalian. Ya, tetap belajar kita tentang digital marketing. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan spill dikit-dikit aja, gak banyak-banyak ya. Bagaimana sih cara menyembunyikan puluhan keyword gitu ya. Ini saya teknisnya gak banyak-banyak kok. Nanti kan ini, insya Allah akan saya bedah di program hari Selasa besok ya. Coba dong saya mau tes dulu dong. Kira-kira dari 11 peserta di sini siapa yang mau ikut program hari Selasa SEO Powerful dengan judul apa teknik SEO yang harus saya lakukan ketika postingan saya turun ke halaman 2, 3 dan seterusnya. Siapa yang mau ikut? Coba tulis di kolom komentar coba. Biaya programnya 50.000 Bapak Ibu sekalian plus dapat sertifikat dan juga e-book panduannya. Ya, coba tulis kolom komentar siapa yang mau ikut. Kemarin beberapa sudah daftar ke saya ya yang mau ikut. Nanti saya tinggal minta namanya. Nanti saya buatkan e-sertifikat dan juga saya kirimkan e-booknya ya. E-book panduan terbaru karya saya yang judulnya dari belakang tembus ke depan
ke halaman depan Google. Itu e-book terbaru ya, insya Allah. Baik, di sini sudah pada tidur apa masih semangat ini? Coba tulis komentar nih. Coba semangat, semangat, semangat gitu. Masih hidup nggak nih? Jangan-jangan udah pada tidur lagi. Oh, Pak Aja masih ya. Oke, siapa lagi yang masih bangun? Saya nggak banyak-banyak kok. Cukup sebentar aja ya. Tinggal 5 menit waktu kita. Untuk jam 10 saya spill sedikit aja bagaimana teknik menyembunyikan keyword dalam sebuah postingan ya. Bapak sekalian ya, di antara teknik yang harus kita tahu dalam dunia SEO itu adalah bahwasanya gambar itu bisa kita eh, jadikan SEO juga ya. Jadi dalam sebuah postingan, dalam sebuah website itu bukan hanya kata kunci doang yang berperan ya, tapi gambar pun itu bisa berperan Bapak Ibu. Contoh nih ya, kita buka Google, terus kita ketik di situ Glow Industri Healthcare Care. Ya, saya akan berterima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang mau ngikutin trafficking ini juga ya. Tapi hati-hati jangan sampai salah ketik gitu ya. Oke, saya kopikan di kolom chat. Silakan di trafficking lagi Bapak Ibu sekalian. Glow Industri Herbal Care. Ya, sudah saya kirimkan ya. Glow Industri Herbal Care. Nah, Bapak Ibu cari yang image coba. Cari yang image atau gambar. Klik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi di antara peserta lain itu nggak semua juga paham teknik ini ya. Nggak semua orang paham teknik ini, Bapak sekalian. Jadi saya menyimpan kata kunci di dalam gambar tersebut. Ya, saya menyimpan kata kunci di dalam gambar tersebut. Makanya di sini bisa muncul ya postingan saya di sini nih. Nih, Murah Bisnis Sugih Bareng nih. Yang ini. Kita klik yang ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan klik yang lain. Kliklah yang ini aja nih. Glow Industri Healthcare Care. Yang ini yang kita klik, yang lain jangan. Nah, pas kita klik gini, sejatinya saya sedang menanam sebuah kata kunci di sini Bapak Ibu sekalian. Ini di sini saya tanam kata kunci. Ya, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita rename gambar file gambar dari gambar yang mau kita posting, yang mau kita upload. Ya, kita rename Bapak Ibu sekalian. Gimana cara rename-nya, Coach? Oke, nanti saya kasih tahu ya. Pertama Bapak Ibu buka ChatGPT ya. Buka ChatGPT. Katakanlah misalnya Bapak Ibu usahanya di bidang eh, bengkelas lah gitu ya. Maka gini Bapak Ibu sekalian, buat ya saya gedein lah biar kelihatan. Buat file rename 30 kata SEO friendly tentang jasa bengkelas. Terus spasi ganti dengan strip nih. Nah, kayak gini ya. Buat file rename 30 kata SEO friendly tentang jasa bengkelas, spasi ganti dengan nah itu. Ya. Nah, jangan lupa kota targetnya. Kalau misalnya kita punya usaha di satu kota gitu ya. Katakanlah Kudus. Nanti udah tinggal kita enter aja. Nah, nanti ChatGPT akan membuatkan eh, 30 kata yang setiap spasinya itu diganti dengan strip Bapak Ibu sekalian. Ya, diganti dengan strip. Bukannya seperti ini ya, ini baru 5 kata ini salah dia, nggak paham. Ya, ini baru 5 kata. Tapi yang kita cari ada yang ini nih. Nah, ini penuh dengan keyword ini ya.
Jasa bengkelas, kudus, profesional, terpercaya, murah, berkualitas, ya kan? Nah, disinilah tempat kita menyembunyikan kata kunci Bapak Ibu sekalian. Nih, jadi misalnya nih, ada orang cari ya, jasa kanopi kudus. Apakah keluar postingan saya? Ya keluar, karena di sini ada jasa, ada kanopi, ada kudus. Ya, terus misalnya eh, jasa pagar baja kudus, ya bisa. Jasa, ini ada pagar, ada baja, ya ini ada kudus. Ya, jadi disinilah tempat kita menyembunyikan kata kunci, yaitu di file rename-nya Bapak Ibu sekalian. File rename dari gambarnya, gitu ya. Jadi kita menanam kata kunci yang tidak terlihat oleh si pembaca. Nah, kalau sudah, ini kita copy Bapak Ibu, ya, kita copy, lalu kita eh, rename ya, kita rename dari ini, dari nama gambarnya ya, file gambarnya kita ganti. Input produk ya, ini di sini Bapak Ibu upload file gambar produk itu kita rename gambarnya. Ini contoh ya. Ini contoh aja fotonya Coach Evan. Yang kelihatan ya di layar. Ini katakanlah yang inilah ya, foto Coach Evan, nggak apa-apa lah ya. Kita kadang-kadang masih ngasih apa nama filenya itu seperti ini, WhatsApp image. Nah, kalau kita seperti ini Bapak Ibu, maka tidak akan muncul kalau orang mencarinya. Karena sekali lagi Google itu yang dibaca adalah kata kuncinya, bukan gambarnya. Google kan nggak tahu ini gambar apa, nih dia nggak bisa baca tuh, ya. Tapi yang dicari adalah kata kuncinya. Ini katakanlah seperti ini ya Bapak Ibu. Saya rename F2 seperti ini ya, jasa bengkelas kudus, profesional, terpercaya, murah, berkualitas ini ya. Saya klik gini, terus saya posting. Ya, terus saya posting. Nah, besok pasti cari. Jangan heran kalau foto Coach Evan ketemu nih, ya. Ketika ada orang nyari jasa bengkelas kudus, keluar gambar ini karena ini saya nyimpen kata kunci di sini Bapak Ibu. Gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya kalau punya klien jasa posting ya, itu saya sembunyikan di sini tuh. Ini keyword semuanya tuh. Tuh, jasa chat, jasa grooming kucing, ini saya sembunyikan di situ semua tuh. Jasa listrik ya, travel ini ya. Dengan begitu customer kita akan terasa puas dia ketika si pencari itu dia nyari muter-muter kata kunci apapun ketemu postingan dia gitu. Dia akan bahagia dan pasti dia akan repeat order lagi gitu ya. Dia pasti akan repeat order lagi. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian ya, jangan kaget gitu kan. Kalau saya eh, punya yang apa jasa posting gitu ya, itu dia berani bayar 725.000 satu postingan. Ya, jangan kaget karena emang kita sebagai pemain SEO yang postingin benar-benar berkualitas postingan kita. Ya, dia merasa puas karena oh ternyata dicari dengan kata kunci apapun ketemu ya, gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah kita sebagai pemain SEO itu harus cerdas, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita main SEO harus cerdas. Ya, mungkin demikian dari saya karena sudah jam 10 ini. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup.
Saya share sedikit lah terakhir ya supaya Bapak Ibu semangat. Ini harga satu postingan saya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini harga satu postingan nih. 725.000 satu postingan ya. Ini sekali posting Bapak Ibu kebeli EDG. Ya, satu postingan doang ini. Alhamdulillah rezeki ya. Dan ini saya dapat dua nih. Ya, dua postingan 1,5 juta. Udah seharga dengan gaji pabriknya orang. Ya, orang berangkat pabrikan pagi-pagi pakai sepatu, pakai sendal ya, sendal, pakai kaos kaki ya. Berangkat jam 5 pagi ya, ngebut-ngebut. Gajinya 1,5 juta. Bisa saya imbangi dengan dua postingan saja. Ya, cukup 10 menit dua postingan. Ya, itu bisa menseterai gaji mereka, Bapak sekalian. Itu ya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan jadi motivasi buat panjenengan semuanya, jadi lebih semangat dan juga tidak pernah berhenti belajar, baik itu SEO maupun belajar konten viral maupun juga beriklan ya. Sudah, pokoknya Bapak Ibu sekalian semuanya semangat di bidang digital marketing karena inilah ilmu masa depan. Ya, inilah ilmu masa depan. Baik, terima kasih dari saya karena sudah jam 10 malam. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Zoom berikutnya. Di hari Selasa besok, saya ingatkan ada Zoom spesial ya, program dari Kuda Bisnis yang judulnya apa teknik SEO yang bisa kita gunakan agar postingan kita di halaman 2 atau 3 tembus lagi ke halaman 1 gitu ya. Ini based on true story karena saya sendiri yang mengalami dan saya sendiri yang mempraktekannya dan cara ini berhasil ya. Berhasil juara bukan sekedar biasa doang itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih dari saya. Semangat terus. Saya doakan Bapak Ibu sekalian sehat sehingga kita bisa sugih bareng, umroh bareng dan juga swarga bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.